Halo Sobat Investor, kembali berjumpa lagi di program di editorial yang akan membahas tajuk utama pemberitaan yang tersaji di idxchannel.com dan IDX Channel TV bersama saya Yanto Sujantono, redaktur pelaksana idxchannel.com. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Ya, Sobat Investor, kami mewakili segenap kru dan tim produksi program di editorial mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah kepada seluruh umat muslim, khususnya para sobat investor yang merayakan. Semoga perayaan Idul Adha kali ini dapat menjadi inspirasi bagi kita semua untuk tidak pernah lelah menebar kebaikan bagi seluruh umat manusia. Nah, berbincang tentang perayaan Idul Adha tentu tidak akan bisa dilepaskan dari ibadah kurban, di mana seluruh umat muslim yang mampu diwajibkan untuk menyembelih hewan kurban sebagai bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekaligus rasa syukur dan juga berbagi kebahagiaan kepada orang lain yang membutuhkan. Tetapi tahukah Anda bahwa di balik ritual keagamaan tersebut ada praktik atau aktivitas ekonomi yang demikian masif dan dilakukan secara serentak di seluruh dunia, sehingga ini bisa menggerakkan perputaran uang secara global yang diperkirakan mencapai 100 miliar dolar Amerika Serikat atau setara dengan 1.780 triliun rupiah dengan menggunakan posisi kurs rupiah saat ini. Secara sejarah tercatat bahwa ibadah kurban mulai disyariatkan dan diwajibkan bagi seluruh umat muslim sejak tahun kedua Hijriah atau sekitar 1445 tahun yang lalu, alias lebih dari 14 abad silam. Dengan rekam jejak pelaksanaan yang sudah sedemikian tua tersebut, ibadah kurban saat ini diperkirakan diikuti oleh sedikitnya 2 miliar muslim setiap tahunnya dengan pengeluaran berupa pembelian hewan kurban yang mungkin secara sepintas terlihat seperti aksi pemborosan berjamaah. Bagaimana hanya dalam 3 hari saja jutaan hewan kurban disembelih dan dagingnya dibagi-bagikan secara gratis tanpa satupun transaksi jual beli, tanpa sepeser pun profit yang didapat dan tanpa lembaran invoice yang dicatat, serta tentu saja tanpa adanya keuntungan finansial yang diperoleh. Namun jika Anda melihatnya secara lebih mendalam dan awas terhadap setiap detail ritual yang dilakukan, maka praktik ibadah kurban ini pada dasarnya dapat dianggap sebagai sebuah mekanisme redistribusi aset kekayaan terbesar yang pernah ada di dunia. Karenanya, sebuah lembaga riset mencatat bahwa pada perayaan Idul Kurban di Indonesia di tahun ini, ada sedikitnya 52 triliun perputaran uang yang terjadi, dengan sekitar 75% diantaranya atau sekitar 39 triliun rupiah mengalir langsung dari kota ke kantong-kantong peternak di pedesaan. Dari mana perputaran uang itu bisa terjadi? Ya, yaitu dari seseorang yang membeli sapi atau kambing untuk kurban, di mana yang terjadi kemudian bukan hanya soal distribusi daging, melainkan juga seluruh rantai ekonomi di belakangnya. Betapa para peternak kecil di desa-desa yang selama berbulan-bulan setia merawat ternaknya secara maksimal, yang pada akhirnya mendapat pemasukan terbesar dari prosesi Idul Kurban yang menjadikannya tidak lagi sekedar hari besar keagamaan, melainkan juga momen panen besar, tempat harapan terhadap besarnya keuntungan yang dapat digantungkan. Tidak hanya bagi para peternak, berkah Idul Kurban juga mengalir secara lebih luas lagi hingga ke para pedagang pengumpul, sopir truk untuk mengangkut sapi dan kambing, dari peternakan ke kota, kemudian ada mandor pasar hewan hingga tukang jagal yang juga kerap dilibatkan untuk membantu proses penyembelihan di masjid. Tak hanya itu, proses pencacahan daging sebelum dibagikan juga menimbulkan ekonomi di masyarakat. Jangan lupakan juga detil-detil kecil seperti penjualan plastik pembungkus, kemudian tali rafia, tali tambang untuk mengikat kambing dan sapi saat disembelih dan juga saat digantung untuk diproses lebih lanjut. Kemudian mobil-mobil bak terbuka untuk mengangkut proses pembagian dan lain sebagainya. Kemudian jangan lupa juga dengan kehadirnya para relawan yang mungkin dari kampung sebelah atau para penjual nasi goreng, pecel ayam sampai gorengan yang dalam satu hari saja dapat membantu proses penyembelihan dengan harapan saat pulang mendapatkan sejumlah daging untuk perbaikan gizi keluarganya. Dalam teori ekonomi, fenomena seperti ini lebih dikenal sebagai backward linkage, yaitu ketika satu permintaan di rantai terakhir atau demand di hilir sebuah industri
yang mampu menggerakkan seluruh aktivitas ekonomi hingga ke lapisan produksi paling hulu yang bahkan seringkali tidak terlihat. Sesuai syariat, telah diatur juga soal pihak-pihak yang berhak menerima daging kurban yang terbagi dalam 5 golongan, yaitu fakir miskin, kemudian kerabat dan tetangga, amil atau panitia, kemudian musafir, serta diri sendiri. Dalam perspektif ekonomi, ketentuan tersebut bukan lagi sebuah anjuran, melainkan aturan distribusi yang telah berjalan selama lebih dari 14 abad dan telah digariskan bahkan sebelum adanya Kementerian Sosial, bantuan sosial modern hingga konsep welfare state yang dicetuskan oleh masyarakat barat dan dijalankan hingga saat ini. Dan yang lebih menarik adalah bahwa betapa sistem distribusi ini bersifat desentralisasi yang tidak mengenal intervensi lembaga pusat tanpa adanya database nasional yang terkait para penerima yang berhak, hingga sistem birokrasi yang rumit ala instruksi Bapak Presiden misalnya, arahan Bapak Menteri dan sebagainya. Semua keputusan distribusi yang berjumlah jutaan itu dilakukan secara serentak dan langsung di tingkat lokal oleh orang-orang yang memang dipercaya lantaran dianggap memahami aturan agama dan juga kondisi lingkungan di desa atau kampung masing-masing. Melalui mekanisme inilah, sejak berpuluh atau bahkan beratus tahun lalu, masyarakat kelas bawah atau dalam bahasa pemerintah yaitu masyarakat berpenghasilan rendah atau MBR dapat mengharapkan perbaikan gizi yang setidaknya sekali dalam setahun. Betapa kaum fakir miskin yang sehari-harinya tidak pernah mengkonsumsi daging, pada akhirnya berani berharap bahwa saat Idul Kurban tiba minimal dalam momen itu saja sekali dalam setahun dia dan keluarganya bisa mengkonsumsi daging seperti halnya masyarakat kelas menengah ke atas. Berkaca dari hal itu, pemikiran kami pun seketika mengarah pada program makan bergizi gratis atau MBG yang pada dasarnya memiliki keprihatinan yang sama, di mana hingga saat ini masyarakat Indonesia masih menghadapi masalah stunting. Dengan begitu, rendahnya akses masyarakat terhadap konsumsi protein hewani. Kondisi ini juga berkaitan dengan statement Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN yaitu Dadan Hindayana yang sempat menyatakan bahwa untuk pengadaan menu sekali makan dengan lauk pauk daging sapi saja misalnya dibutuhkan sedikitnya 19.000 ekor sapi dengan asumsi kebutuhan Persatuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG yang diperkirakan mencapai 350 hingga 382 kg daging sapi. Itu untuk sekali masak. Maka sebenarnya jika kemudian Presiden Prabowo Subianto mengklaim bahwa keberadaan program MBG bakal menjadi game changer sekaligus booster bagi perekonomian nasional, hal tersebut pada dasarnya sangat bisa dipahami. Karena coba kita bayangkan, jika prosesi Idul Kurban yang hanya dilakukan 1 hari dalam setahun saja, ini bisa menimbulkan multiple effect yang demikian dahsyat, maka perekonomian nasional dan program MBG yang dilakukan setiap hari tentu memiliki potensi yang jauh lebih besar lagi. Lalu bagaimana ketika program MBG bisa dimanfaatkan untuk menggerakkan ekonomi domestik berdasarkan menu yang dimasak setiap harinya? Hari Senin misalnya, menu daging sapi, sehingga saatnya ekosistem peternakan sapi yang bakal bergerak maksimal. Kemudian hari Selasa, menunya ayam goreng, sehingga giliran ekosistem peternakan ayam yang akan panen cuan. Kemudian di hari Rabu, menu olahan ikan laut misalnya, sehingga ekosistem mina bahari yang bakal unjuk gigi. Begitu seterusnya. Dengan gambaran yang demikian sederhana, maka seharusnya tidak diperlukan lagi pengadaan motor trail atau mobil pick up hingga kaos kaki yang demikian absurd dan sulit diterima oleh logika. Karena ketika yang dilibatkan adalah para peternak lokal, kemudian petani setempat, ibu-ibu penjual warung di sekitar sekolahan, kemudian ojek di pangkalan, atau yang berada di ujung gang yang diberdayakan untuk mengirim makanan ke sekolah-sekolah, hingga kebutuhan minyak goreng atau kecap dan sebagainya yang dibeli dari warung-warung setempat. Maka harusnya tidak perlu lagi ada pengadaan yang aneh-aneh. Mereka semua punya alatnya, mereka semua punya skill dan kemampuan, dan mereka semua juga punya niat bekerja.
dan tinggal diberi kesempatan untuk berkolaborasi bersama, maka MBG sudah bisa jalan sesuai harapan, ditambah lagi dengan engagement yang dimiliki oleh sesama, sehingga masyarakat lokal itu akan ikut menjaga agar program dapat berjalan dengan maksimal. Seperti prosesi Idul Kurban yang tidak membutuhkan pengadaan pisau, parang, ember, penampung daging, hingga motor atau mobil pick-up pengangkut daging, tidak perlu semua tetap berjalan maksimal dengan manfaat yang maksimal untuk semuanya. Demikian program di editorial edisi kali ini. Saya Yanto Sujantono pamit undur diri. Pantau terus berita ekonomi, bisnis, dan pasar modal hanya di IDX Channel TV, idxchannel.com, dan media sosial IDX Channel. Sampai jumpa.